Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tardini pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan yang saya hormati kepada Bu Kustiana Arisanti selaku dosen pengampu, dan tak lupa pula kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai dan saya hormati. Di sini saya Made Agustin akan mempresentasikan tentang kurikulum pembelajaran tahun 1947, yakni dalam sistem pendidikan, aspek terpentingnya ialah kurikulum, yang mana kurikulum itu berperan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan, yang mana berupa aturan, tujuan, isi, serta bahan pelajaran dan juga metode yang akan digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, di Indonesia sendiri kurikulum terus mengalami perubahan. Hal inilah yang kita sebut sebagai perkembangan kurikulum. Nah, pentingnya mengenal kurikulum bagi bangsa Indonesia sendiri antara lain ialah karena kurikulum memiliki dua alasan penting. Yang mana yang pertama yaitu kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena itu kurikulum mutlak harus ada. Dan alasan yang kedua yaitu kurikulum pada hakikatnya merupakan ilmu tentang proses mencerdaskan anak bangsa. Nah, agar kehidupannya baik sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat maupun sebagai warga negara bangsanya. Nah, kurikulum itu memiliki berbagai dimensi, yaitu untuk menyusun kurikulum ini, yang mana terdiri dari 6 dimensi, Yang diantara yang pertama yaitu kurikulum sebagai suatu ide, yaitu ide atau konsep akan selalu berkembang ke arah perubahan yang mana disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan segala aspek di dalamnya. Nah, seperti halnya perkembangan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, serta minat dari peserta didik itu sendiri. Dan yang kedua yaitu kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, ide yang telah dirumuskan kemudian dituliskan dan dibentuk sebagai suatu rencana pembelajaran kedepannya bagi kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam lembaga pendidikan. Nah, aspek yang dibahas antara lain adalah tujuan, cara, dan juga struktur kurikulum, seperti halnya kegiatan belajar, organisasi, evaluasi, dan juga manajemen kurikulum. Dan yang ketiga yaitu kurikulum sebagai suatu kegiatan. Ini yang mana telah dirancang, maka kurikulum merupakan produk penting yang berfungsi sebagai pedoman atau panduan untuk kegiatan di lapangan. Dan yang keempat yaitu kurikulum sebagai hasil belajar. Hasil belajar yang diperoleh merupakan hasil evaluasi untuk kurikulum itu sendiri. Untuk mengetahui sejauh mana kurikulum itu mampu memberikan pengaruh baik pada jalannya pembelajaran. Dan yang kelima yaitu kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu, yang mana kurikulum itu mengandung konsep, prinsip, proses, asumsi, dan juga teori yang kemudian dapat dianalisis. Aspek inilah yang membuat kurikulum dapat dikatakan sebagai suatu ilmu. Dan yang terakhir yaitu kurikulum sebagai suatu sistem, yang mana dimulai dari ide, kemudian dirancang secara tertulis dan menjadi suatu kegiatan dan akan menghasilkan nilai dalam proses pembelajaran sebagai bentuk evaluasi dan juga menjadikannya sebagai suatu disiplin ilmu karena dapat dianalisis. Nah, adapun sistem pendidikan yang berlaku sejak tahun 45 sampai 50 yaitu ialah pendidikan sekolah rakyat, pendidikan guru, pendidikan menengah atas SMP pertama, SMP, pendidikan menengah tinggi atau SM, dan juga pendidikan tinggi Republik, serta pendidikan tinggi daerah pendudukan Belanda. Nah, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.